Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan selalu kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Rasul kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah kita semuanya mendapati cahaya-cahaya iman dan Islam. Kita dapat memahami banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat meneladani apa yang menjadi suri tauladan beliau, sehingga insya Allah hal-hal itu semuanya lah dengan kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah kita insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kemudian kami haturkan terima kasih kepada Takmir Masjid Prawiro Sentiko yang sudah memberikan kesempatan bagi kami pada pagi hari ini untuk sedikit berbagi ilmu. Tentunya kemarin sudah diberikan arahan bahwa insya Allah pada pagi yang berbahagia ini insya Allah kita akan bahas sedikit tentang sirah nabawiyah. Seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, ketika kita berkumpul di suatu tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu hal, yaitu karena kita ingin bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama ingin menambah ilmu, bersama-sama ingin memahami ilmu Allah, bersama-sama ingin mengetahui, ingin mempelajari bagaimana akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang pertama yang kita ucapkan adalah marhaban bi thalibil ilmi, atau selamat datang wahai para thalibul ilm. Karena insya Allah di majlis ilmu ini kita akan mendapati banyak sekali keberkahan, entah itu dari menambahnya ilmu, bertambahnya pemahaman, dan lain sebagainya. Insya Allah majlis ini dihadiri oleh para malaikat, insya Allah. Kenapa? Karena kita semuanya datang di tempat ini tidak lain karena ingin menambah ilmu-ilmu syariat Allah, ilmu-ilmu yang insya Allah menjadi cahaya bagi kita semua untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada awal ini insya Allah mungkin ada beberapa hal saya ingin menambahkan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin disyariatkan atau dianjurkan untuk selalu mendatangi majlis-majlis ilmu ini. Karena tentunya dengan kita berjamaah, dengan kita bersama-sama belajar tentang ilmu Allah dan untuk meneladani apa yang menjadi akhlak Rasulullah, maka tentu di sana kita mendapati berkah yang luar biasa besar. Salah satunya dihaturkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan, an
Anas radhiyallahu anhu ta'ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk tujuan mencari ilmu atau menambah ilmu, untuk pemahaman ilmu-ilmu syariat, untuk mengokohkan dan meneguhkan iman, maka sebenarnya ia sedang di jalan Allah sampai ia pulang kembali. Makna atau apa yang terkandung dalam hadis ini dikatakan bahwa siapapun dari kita, entah itu muda semuanya ataupun yang sudah berumur, ketika kita keluar dari rumah kita dengan niatan tulus lillahi ta'ala, ingin belajar, ingin menambah pemahaman, bahkan an ilmi syar'i, atau untuk mencari ilmu-ilmu syariat, maka keluarnya kita dari rumah tersebut kita dianggap sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti kita kembali lagi kepada keluarga kita. Kata para ulama, li'annahu kal mujahid fi ihya'id din wa idlalis sayatin wa it'abin nafas. Maknanya adalah karena ketika kita keluar untuk mencari ilmu syariah, itu adalah bagaikan kita seorang mujahid yang sedang ingin ihya'uddin, menghidupkan agama, wa idlalus syayatin, dan kita juga membuat para setan itu terbenganga dalam hal sia-sia dan lain sebagainya, dan juga wa'id abin nafas, atau untuk kita dalam diri kita ini menambah menambah rasa ingin selalu menutup nafsu kita dengan siraman-siraman rohani, sehingga ruh dalam diri kita ini mendominasi, dan insya Allah ruh kita inilah yang selalu menjadikan kita baik, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga insya Allah kita terus menjadi orang yang baik. Di riwayat yang lain dikatakan, an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridhan bima yasna wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta haitani minal ma' wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibni Majah, yang maknanya adalah barang siapa yang berjalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu ini maknanya bukan hanya sekedar al-bahthu. Kalau al-bahthu itu hanya mencari, tapi di sini dikatakan Rasulullah menggunakan istilah yaltamisu. Yaltamisu itu maknanya adalah kita mencari, kemudian kita mendapatkan dan mencoba untuk memahaminya, dan kemudian kita mencoba dalam diri kita untuk mengamalkannya. Itulah makna yaltamisu.
bukan hanya sekedar mencari kemudian tidak dipakai, tapi mencari, mencoba memahami, dan kemudian ia coba untuk mengamalkannya, mencoba mengistiqomahkan mengamalkan sebuah ilmu. Maka insya Allah Rasulullah yang bersabda di sini mengatakan, orang yang seperti itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah kita semuanya bagian daripada apa yang dikatakan Rasulullah ini, dan dimudahkan kita semua jalan yang menuju surganya Allah, insya Allah. Kemudian bagi kita semuanya insya Allah di majelis ini, karena niat kita sama, kami pribadi juga inginnya adalah menambah pemahaman dari apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, sehingga insya Allah kita semuanya ini dinaungi oleh malaikat. Dalam hadis ini dikatakan, innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu ketika mendapati para talibil ilm, maka para malaikat itu akan melebarkan sayap-sayapnya melindungi, menaungi para talibul ilmi, karena para malaikat ini ridho, senang dengan apa yang dilakukan oleh para talibul ilmi, yaitu mereka ingin yaltamisu al-ilm, mereka ingin mencari, memahami, dan mengamalkan ilmu syariah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi amal kita semuanya, karena ketika kita mendapati ilmu sekecil apapun itu ilmu syariah, kemudian ilmu syariah itu bermanfaat untuk kita, kemudian yang sedikit itu kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang tidak sengaja bertemu kita, kemudian bermanfaat juga bagi mereka, maka tentu ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Ilmu yang sedikit ini insya Allah menjadi teman kita nanti di alam kubur, menemani kita, dan insya Allah menjadi wasilah kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka jangan bosan-bosan Bapak Ibu sekalian dalam menuntut ilmu, dalam menambah ilmu, dalam menambah pemahaman tentang ilmu-ilmu syariat. Karena insya Allah sebenarnya dalam kita mencari ilmu itu ada namanya keledatan dalam mencarinya. Para ulama mengatakan kita sebenarnya tidak akan mendapati nikmatnya sebuah keberhasilan melainkan ketika kita pernah merasakan bagaimana susah payahnya kita untuk memahami suatu ilmu itu. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk datang ke majelis ilmu. Insya Allah dengan kita datang dengan penuh keberkahannya, menambah ilmu untuk kita semuanya, meneguhkan dan mengokohkan iman kita. Insya Allah setelah kita keluar daripada majelis ini, Allah yang akan memberikan keberkahan setiap langkah kita dengan cahaya-cahaya ilmu. Ada salah satu nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu sebenarnya adalah cahaya, cahaya yang akan menuntun kita, dan cahaya yang terang yang akan menuntun kita ini tidak akan kita dapati kalau kita sedang naudzubillah dalam keadaan yang
bermaksiat. Ini qala al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tentu tidak diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan maksiat. Insyaallah dengan kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, insyaallah kita termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah, dimudahkan jalan kita insyaallah menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sirah nabawiyah itu sebenarnya sebuah keharusan bagi kita semua. Kenapa tidak? Kalau boleh kami ibaratkan, ketika kita belajar sirah nabawiyah itu bagaikan kita memakan sebuah buah apapun itu. Mungkin kita bagaikan, kita ibaratkan sebagai buah apel atau buah semangka dan lain sebagainya. Maka isi daripada buah tersebut, dari buah apel yang ingin kita makan tersebut adalah apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan kulitnya adalah sirah nabawiyah yang tentunya melekat erat dengan dagingnya. Kalau kita sedang mengupas mangga contohnya, kita dapati bahwa kulit dengan dagingnya itu begitu melekatnya sehingga tidak bisa dipisahkan kecuali kita paksa untuk terpisah. Begitulah ibarat kita itu mempelajari sirah nabawiyah. Sedemikian pentingnya kita harus memahami sirah nabawiyah sebelum kita masuk langsung kepada materi-materi dalam sirah nabawiyah. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa fadilah, beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita bersama-sama mempelajari dan mencoba memahami sirah nabawiyah ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, insyaallah yang pertama, fadilah pertama adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, insyaallah kita akan mengenal Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang akan kita pelajari, tema-tema yang akan kita pelajari di sirah nabawiyah ini, berbagai fase yang dijalani oleh Rasulullah selama umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Bahkan yang perlu kita pelajari bersama di dalam tema sirah nabawiyah ini, insyaallah nanti kita akan memulainya dengan bagaimana keadaan Arab, Jazirah Arab. Kenapa sih Allah itu menurunkan ad-din al-Islam, agama Islam itu di tanah Arab yang, mohon maaf, saat itu tanah yang gersang, tanah yang tidak diminati oleh bangsa-bangsa. Tidak ada saat itu sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW yang menguasai dunia atau yang menjadi negara adidaya dunia ada dua saat itu. Ada bangsa Persia dan bangsa Romawi. Bangsa Romawi terkenal dengan bangsa yang suka menjajah saat itu. Bangsa yang gemar sekali datang ke bangsa lain, menjajah bangsa tersebut dan mengambil apa yang menjadi harta atau kekayaan, sumber daya alam yang ada di bangsa tersebut. Itulah bangsa Romawi gambarannya. Akan tetapi
bangsa Romawi tidak sama sekali melihat bahwa tanah Arab atau jazirah Arab ini sebagai tempat yang layak untuk didatangi dan dijajah. Sedemikian terpencilnya tanah Arab, sehingga justru Allah menetapkan tanah Arab menjadi salah satu wilayah, salah satu tempat yang diberkahi Allah dan Rasul-Nya, menjadi tempat di mana agama Islam ditegakkan, agama Islam dilahirkan. Bahkan Rasulullah SAW juga asli lahir dari tanah Arab. Kemudian insya Allah ada beberapa fase nantinya. Fase Islam, sebelum Islam, kemudian fase sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW, kemudian saat dilahirkannya Rasulullah SAW. Ketika itu semua bangsa Mekah, semua penduduk Mekah melihat bagaimana Raja Abrahah yang bengis, yang iri dengan Ka'bah, yang sering didatangi oleh orang-orang, ingin menghancurkan Ka'bah. Insya Allah nanti lebih detailnya akan kita lanjutkan di insya Allah kalau diberikan waktu berikutnya, insya Allah kita akan ulas lebih dalam lagi. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari fase di mana Rasulullah SAW sebelum dinobatkan menjadi Rasulullah SAW, sebelum dinobatkan menjadi Nabi atau menjadi Rasul di umur 40, kita akan mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang dijauhkan daripada maksiat. Rasulullah SAW menjadi seseorang yang diberi julukan Al-Amin karena kejujurannya, karena kecerdasannya, karena ketelitiannya, dan lain sebagainya. Masya Allah, Rasulullah SAW. Kemudian fase di mana Rasulullah SAW dinobatkan atau diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Kemudian perjalanan Rasulullah SAW dalam berdakwah di Makkah, berdakwah tentang iman, mengokohkan iman kaum-kaum kafir Quraisy saat itu, berdakwah kepada mereka dengan sedikit sekali sahabat sahabat saat itu masih sedikit lagi, bahkan bisa dihitung jari, yang percaya akan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga insya Allah kita akan melanjutkan pada fase-fase di mana Rasulullah hijrah ke Yasrib. Kemudian di Yasrib Rasulullah memulai penyempurnaan tatanan kehidupan seorang muslim dari A sampai Z dalam kehidupan. Kalau di Mekah Rasulullah fokus pada mengokohkan dan meneguhkan iman, maka Rasulullah SAW ketika hijrah di Yasrib mengajarkan kepada kaum muslimin penyempurnaan kehidupan. Kita akan mempelajari bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, bersosial kepada sesamanya. Sering kita ini salah kaprah, gimana kalau bangsa kita Indonesia ini dipimpin oleh seorang ulama. Jangankan seorang ulama, Bapak Ibu sekalian, Madinah saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW langsung. Di sana aja masih terdapat orang-orang yang, mohon maaf, ada 4 golongan yang ada di Madinah saat itu, di kota Yasrib. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Jangan salah, di Madinah, di kota yang dibangun oleh Rasulullah SAW, masih ada orang-orang kafir. Di Madinah, di Yasrib,
kemudian oleh Rasulullah SAW diganti namanya dari Yasrib menjadi Madinah. Kenapa sih namanya Madinah? Kenapa Madinah bukan yang lain? Madinah itu kalau kita ambil katanya, maka sebenarnya asal katanya adalah dal ya wan nun, dainun, atau disebut sebagai ad-din kalau kita sama-sama. Jadi Islam itu sebenarnya paling tepat disebut sebagai ad-din. Sebelum kita bertambah melaju kepada yang Yasrib tadi, yang orang 4 golongan yang ada di Madinah, kita saya ingin membahas tentang kenapa namanya Madinah. Kenapa enggak Yasrib aja? Kenapa enggak yang lain? Tapi kenapa Madinah? Madinah itu adalah asal katanya adalah da ya wan nun, ad-din. Ad-din itu bukan agama, Bapak Ibu. Ad-din itu bukan religion kalau semua kita bahasakan dalam arti kata yang ada dalam kamus bahasa kita. Karena asal katanya sebenarnya berbeda. Kalau kita berbicara agama, agama itu diambil dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kerusakan atau ketidakberaturan. Jadi orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang insya Allah ketika dia memegangnya, dia tidak berantakan begitu saja. Itu agama. Religion dalam bahasa Inggris disebutkan, religion itu artinya adalah unity atau persatuan. Maka di barat sana banyak sekali kita dapati persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang mereka sebut hal tersebut sebagai religion. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, supporter bola saja mereka mengatakan bahwa klub yang disayanginya itu adalah religion mereka. Jelas terpampang di Manchester itu, ada fotonya. Kalau Bapak Ibu sekalian mencari di internet akan mendapati bahwa Manchester United is my religion. Itu besar di di Manchester, di kota Manchester sana. Maka tidak bisa kita sebut bahwa ad-din itu agama atau ad-din itu religion sebenarnya dalam kata. Maka yang paling tepat kita menyebutnya adalah ad-din al-Islam. Karena ad-din diambil dari kata da ya wan nun, dainun adalah arti katanya atau makna dari ad-din adalah bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Hanya untuk beribadah kepada Allah. Inilah ad-din. Makanya kenapa disebut sebagai Madinah? Madinah itu adalah ismul makan daripada ad-din. Maknanya adalah tempat di mana dipraktekannya kehidupan berislam, berdin al-Islam dari A sampai Z. Itulah kenapa akhirnya disebut sebagai Madinah, tempat dipraktekannya ad-din al-Islam, Madinah. Maka di Madinah Bapak Ibu sekalian yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, di sana terdapat 4 golongan. Golongan yang pertama adalah kaum kafirin. Ada orang-orang kafir. Yang terkenal adalah bangsa-bangsa Yahudi Madinah. Ada 3 bangsa Yahudi di Madinah. Yang pertama kaum Yahudi Qainuqa, kemudian Banu Nadir dan Banu Quraidah. Dan inilah
kaum Yahudi, 3 kaum Yahudi inilah yang yang berada di Madinah, hidup bersama Rasulullah. Bahkan sebagian dari mereka banyak yang bersyahadat kemudian masuk ke dalam ad-din al-Islam, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat. Kemudian juga para kaum kafir ini banyak yang beriman kemudian ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga kaum kafir dari kaum Yahudi Bani Nadir saat itu, nanti akan kita jelaskan juga. Ada sejarahnya, tertulis sejarahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengusir kaum Yahudi Bani Nadir ini karena tentu menselisihi daripada janji-janji yang disepakati oleh keduanya, kaum muslimin dan kaum Yahudi. Kemudian selain daripada orang kafir yang pertama, yang kedua, di Madinah kita dapati juga orang-orang munafik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menarik ketika kita berbicara orang-orang munafik. Saking baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tidak pernah mengkafir-kafirkan seseorang, Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu cerita tentang mohon maaf sedikit lupa, namanya Usamah bin siapa saya lupa, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Usamah mendapati berkelahi dengan orang kafir, yang orang kafir tersebut ingin menyerang Usamah. Tapi dengan keahlian Usamah, pintar berperang, terlatih dalam berkelahi, maka akhirnya jatuhlah pedang orang kafir tersebut. Ketika situasi terpojok, dihunuskan pedang ke kepala orang kafir tersebut. Akhirnya orang kafir tersebut karena merasa ketakutan bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka secara tidak langsung, karena dia sudah bersyahadat, insya Allah dia sudah masuk Islam. Tetapi karena sebab sebelumnya orang kafir tersebut ingin membunuh Usamah, maka oleh Usamah dilanjutkan untuk dibunuh saat itu. Sepulangnya Usamah dan sahabatnya saat itu pulang ke Madinah, ceritalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian ini. Maka Rasulullah sangat marah saat itu. Wahai Usamah, apakah kamu sudah membelah dadanya dan kamu tahu bahwa bersahadatnya orang tersebut itu karena ketakutan kamu hunuskan pedang dalam keadaan tidak bisa apa-apa, atau karena hanya betul-betul karena ingin beriman kepada Allah? Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Apakah kamu sudah membuka hatinya? Apakah kamu sudah membelah dadanya, wahai Usamah? Sampai Usamah ketakutan saat itu. Dari sini kita bisa mengambil hikmah, Bapak Ibu sekalian, bahwa mengkafir-kafirkan sesama kita itu tentu tidak boleh. Rasulullah SAW saja dalam keadaan Usamah yang terpojok seperti itu saja mengatakan bahwa orang yang bersyahadat dari sisi dohirnya sudah dianggap sebagai muslim, maka dia adalah saudara kita. Tapi kemudian ketika kita mendapati beberapa kelakuan-kelakuan yang memang betul-betul memperlihatkan dia munafik, dia fasik, dia kafir, barulah betul-betul harus ada argumentasi yang tepat untuk mengatakan seseorang itu kafir.
Saking baiknya Rasulullah SAW, betapa baiknya akhlak Rasulullah SAW, maka ini digunakan dan kebaikan ini terdengar oleh orang-orang kafir di Madinah, bahkan di luar Madinah saat itu. Digunakan sebagai senjata bagi mereka ketika mereka sedang berperang kepada kaum muslim, sedang berperang, kemudian mereka terpojok, yang mereka katakan pastinya adalah bersyahadat. Karena kalau sudah bersyahadat, dia sudah bukan lagi orang kafir, menjadi saudara dan tidak mungkin dibunuh oleh kaum muslim. Tetapi setelah mereka menjadi sesama muslim, masuk dalam golongan orang-orang muslim saat itu, bersatu, disitulah mereka menjadi menjadi penyakit karena mereka menggerogoti Islam dari dalam. Nah, di Madinah itu ada juga orang-orang yang munafik. Yang pertama tadi orang kafir, yang kedua orang munafik, yang ketiga adalah orang-orang yang bermaksiat. Bapak Ibu sekalian, ternyata walaupun dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, masih juga ada orang-orang yang bermaksiat. Jadi tidak terus yang memimpin adalah orang yang beriman, seorang kiai atau seorang ulama, kemudian penduduknya atau masyarakatnya terbebas daripada kemaksiatan. Tidak, ternyata masih tetap ada sampai hari kiamat nanti. Orang kafir, orang munafik, orang-orang yang suka bermaksiat ini masih ada. Maka golongan yang keempat inilah yang menyelamatkan. Siapa itu? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang selalu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan inilah, semakin banyak golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang suka belajar menimba ilmu syariah, insya Allah berkurang juga orang-orang kafir. Insya Allah kita mendakwahi mereka. Kemudian berkurang juga orang-orang munafik. Kemudian juga berkurang juga orang-orang yang suka bermaksiat. Kemudian insya Allah kita akan mempelajari juga bagaimana Ghazwah. Ghazwah itu apa? Ghazwah itu adalah perang yang dibersamai oleh Rasulullah, dan juga ada Sariyah. Sariyah itu adalah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita juga akan mempelajari masa akhir Rasulullah SAW. Kemudian fadilah yang kedua adalah ma'rifatus sahabah. Kita mengetahui dan memahami bagaimana para sahabat membersamai Rasulullah dalam dakwah. Jadi dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini, kita akan melihat orang-orang istimewa, orang-orang yang Allah meridhoinya, dan juga dipastikan bahwa mereka ini akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat. Saat itu banyak sekali yang akan nanti kita akan sampaikan, khususnya para sahabat, orang-orang terdekat daripada Rasulullah SAW, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin yang tetap kukuh dan kokoh di tengah penderitaan, di tengah penindasan kaum-kaum kafir Quraisy. Kemudian kaum ansor
yang menerima hijrahnya Rasulullah SAW bersama kaum muhajirin, bahkan rela ketika seorang kaum Ansor memiliki rumah dan di rumah tersebut hanya ada satu kamar, maka kaum Ansor rela satu kamar tersebut digunakan oleh kaum muhajirin. Masya Allah, luar biasa keikhlasannya dalam menegakkan syariat Islam. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala ridho dengan mereka, dan mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, tentunya juga karena kesetiaannya kepada Rasulullah dan keteguhan imannya yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang akan kita dapati atau berkah fadilah dari kita mempelajari sirah nabawiyah adalah ma'rifatu sababin nuzulil ayat. Kita akan mengetahui apa-apa penyebab daripada nuzulnya atau turunnya ayat Al-Quran. Seperti yang kita tahu, setiap ayatnya itu memiliki sejarahnya masing-masing. Allah memberikan atau menurunkan wahyu kepada Rasulullah itu sesuai daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh kaum muslimin saat itu, dan juga tempat-tempatnya. Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat diturunkannya itu berbeda-beda, waktunya pun berbeda-beda, tetapi justru tempat susunannya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, ayat yang pertama kali diturunkan yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ada 5 ayat surah Al-Alaq yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tapi justru yang diturunkan pertama kali ini tidak ditaruh dalam juz 1, akan tetapi ditaruh di juz yang paling belakang. Di juz berapa Bapak Ibu sekalian? Di juz 30. Nah, tentu Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha perkasa. Allah menurunkan ayat-ayat ini tentu ada sebabnya dan kenapa ditaruh pada juz-juz tertentu. Kemudian fadilah yang keempat, insyaallah kita akan mengetahui sababu wurudul hadis. Kita akan mengetahui kenapa hadis ini diucap atau dihaturkan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena tanpa kita mempelajari atau kita tahu tentang sejarah-sejarah itu, maka tentu kita tidak bisa memahami apa sebenarnya yang terkandung dalam hadis tersebut. Apa maksud Rasulullah mensabdakan hadis tersebut? Seperti contohnya hadis Rasulullah SAW dalam bermuamalah, Bapak Ibu sekalian. Saat itu Rasulullah SAW mendapati seorang pedagang yang cepat sekali tumbuhnya. Kok tiba-tiba sudah kaya dan lain sebagainya. Walaupun itu bagian daripada kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata di sana ada hal-hal kecurangan yang didapati. Saat itu Rasulullah sedang berjalan di tengah pasar, kemudian ada pedagang yang luar biasa besar, yang dia jual adalah beras, kurma dan lain sebagainya. Kemudian turunlah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dari isi beras yang ada di toko sembako tersebut. Akhirnya oleh Rasulullah dimasukkanlah ke dalam bejana yang isinya itu adalah beras. Ternyata di dalamnya, Bapak Ibu sekalian, sengaja oleh oleh pedagang tersebut diberikan air supaya bawahnya itu
pakaian basah, kemudian secara timbangan tentunya akan menjadi lebih berat, dan dicampur beras yang bagus dengan beras-beras yang kurang bagus. Maka Rasulullah SAW bersabda saat itu, man ghassana falaysa minna, yang maknanya barang siapa yang berbuat ghis itu berbuat curang, barang siapa yang berbuat curang maka ia bukan bagian daripada kita. Ketika kita mendengar hadis tersebut tanpa kita melihat apa maksud di belakang hadis ini, maka tentu kita tidak akan tahu. Kemudian fadilah berikutnya adalah ma'rifatu kufar wal munafik. Kita akan mempelajari tentang Rasulullah memberikan beberapa hadis tentang nawaqidul iman, tentang apa-apa yang membatalkan iman kita sehingga kita disebut sebagai orang-orang kafir. Kemudian kita juga diberikan beberapa tanda ciri-ciri orang-orang munafik. Ayatul munafiki salatun, kata Rasulullah. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang pertama, barang siapa ayatul munafiki salasun, atau ciri-ciri orang munafik itu 3. Pertama, ketika ia berucap itu bohong. Yang kedua, ketika ia berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, ketika dia wa idza tumina, ketika ia dipercaya dia mengkhianati. Dan yang terakhir, ma'rifatud din al-Islam. Insyaallah kita akan mengetahui secara detail bagaimana ad-din al-Islam, dan tentu fadilah atau keberkahan yang kita dapati, kita semakin kokoh iman kita, semakin tahu jalan-jalan menuju keistiqomahan, menuju kepada husnul khatimah. Bagaimana dalam Islam itu orang-orang yang, kalau kata Rasulullah, adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang kehidupannya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Hukum-hukum syariah, hukum-hukum muamalah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa hal yang kami sampaikan pada pagi hari ini, yang sedikit ini insyaallah kita dengan pemahaman yang sedikit ini menambah kekokohan dan keteguhan iman kita, sehingga insyaallah kita diberi upaya dan daya untuk kita bisa beristiqomah. Dan insyaallah kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang selalu dinaungi oleh Allah SWT. Bahkan insyaallah dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, tentunya kita bisa meneladani hal-hal yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelumnya kami menghaturkan mohon maaf atas atas segala kekurangannya, keterlambatan kehadiran di sini juga tadi kok kebetulan kelupaan, namanya manusia kan, qulubni adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Maka saya memohon maaf sebesar-besarnya, semoga Allah mengampuni kami. Kemudian juga yang sedikit ini insyaallah menjadi awal yang baik untuk kedepannya untuk kita semua. Semoga kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang baik-baik itu dari Allah, dan yang tidak baik itu dari kami sendiri. Kami haturkan terima kasih
atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.